Yo Kimakku, welcome back again di channel Vijinti. Kayak biasalah, kita bakalan pilih komentar best of the best, atau lebih tepatnya komen out of the box di video sebelumnya. Kali ini berasal dari si Rizky. Dia ngetik di kolom komentar kalau dia itu risih dengan tingkah laku adik tirinya sampai suka tidur di sampingnya. Jadi gini ya Kimakku, aku curiga ini tuh bukan real life tapi dari referensi manga yaitu Jitsuwa Imoto. BTW kalian bisa cek infonya di TikTok kami ya. Oke. Terus andaikan pun benar adanya namanya teknologi canggih di era sekarang yaitu pintu. Dan pintu itu bisa dikunci. Jadi kalau adikmu bisa masuk ke kamarmu berarti yang sus kaulah Rizky. Ngeri juga Rizky nih bah. Jangan lupa beli pintu ya Rizky, banyak dijual di toko online itu. Oke, itu aja sesi best komen kali ini. Kita gaskan lihat tingkah Alia. Kuy kuy. Oke lah Kima, welcome back di channel Vijinti. Nah kali ini kita akan lanjut lah ngebahas like novel favorit kita ya kan, yaitu Roshidere volume 7 part 1-nya. Ya kayak biasa lah, kalau kalian suka dengan konten kami Kima, agaklah kalian subrek sama like kan sedikit ya kan. Oh iya, jangan lupa juga pantengin video-video short kami entah itu di YouTube maupun di TikTok. Ntar di deskripsi aku taruh pun linknya Kima, oke? Bella gak usah banyak bacot, kita langsung gas aja lah ke pembahasannya. Nah di volume 7-nya ini Kima, dilanjutkanlah setelah kericuhan yang terjadi di festival sekolah mereka waktu itu. Kalian harusnya masih ingat lah ya kan, mulai dari Alia yang gabung band bersama dengan Sayaka dan Nonoa. Kemudian ada juga Masachika yang by one piano ngelawan dalang dari sumber masalah waktu itu, yaitu si Yuso. Yap, dialah yang ngebayar orang buat nyusup dan buat keributan di sekolah mereka waktu itu. Dan dia jugalah orang yang dikalahkan Masachika di kompetisi piano sewaktu masih kecil. Jadi banyaklah Kima keseruan yang terjadi di volume sebelumnya. Ya biarpun perkembangan romansnya nggak ada sih. Semoga lah di volume 7 ini balik ke setelan pabrik ya kan. Banyak romance, banyak fan service-nya dan lain-lain. Itulah sekian ringkasan singkat mengenai volume sebelumnya. Sekarang kita langsung masuklah ngebahas volume 7-nya. Nah diawali saat Masachika dan Alia sedang beristirahat di halaman sekolah. Setelah semua keributan tersebut selesai, di sini udah mulailah banyak rumor yang beredar Kima mengenai hubungan Masachika dan Alia. Karena banyaklah kejadian yang ngebuat murid-murid di situ mikirnya kalau si Masachika dan Alia ini pasti ada hubungan khusus. Ya mulai dari Masachika yang nyelamatin Alia dari kembang api waktu itu, dan juga ada adegan di mana mereka berdua nge-cosplay waktu itu. Namun hal tersebut sebisa mungkin diabaikan oleh Masachika by Alia. Jadi disinilah mereka sekarang berduaan di halaman sekolah sambil mendengarkan alunan musik yang berbunyi. Di sini Masachika langsung refleks ngajak Alia untuk berdansa karena terpancing oleh musik tersebut. Alia pun setuju dan mengulurkan tangannya kepada Masachika. Masachika menggenggam erat tangan Alia dan mulai menari mengikuti alunan melodi musik. Nah awalnya nggak ada yang salah ya kan. Cuman di sini karena pakaian si Alia ini lumayan terbuka. Apalagi di daerah gunungnya itu ya kan. Oh shit, not good. Udah pastilah nggak bisa konsen si Masachika ini Kima. Langkah kaki Masachika pun mulai terputus-putus di sini. Namun Alia langsung sadar dan malah memanfaatkan situasi tersebut. Alia tersenyum licik dan malah semakin menempelkan aset terindah seorang wanita tersebut kepada Masachika. Nah di sini Alia sebenarnya udah malu juga Kima. Cuman pas ngeliat si Masachika salah tingkah, si Alia ini malah terbakar untuk lebih agresif. Nah, karena otak dan fisik Masachika hanyut dalam nafsunya, ia pun tidak bisa mempertahankan keseimbangan dan terjatuh ke belakang. Di sini Alia tertarik terjatuh dan mendarat di pelukan Masachika. Yap, lagi dan lagi, gunung Krakataunya nempel erat di dada Masachika. Masachika pun semakin ngeblur otaknya. Namun di sisi lain, Alia semakin berani.
Ia bertingkah seolah ia tidak peduli kalau Masachika melihat maupun menyentuh gunungnya saat itu juga. Damn boy, he's sick! Nah, selagi Masachika kena lahar panas dari gunung sinabung tersebut, Alia di sini langsung bergumam dengan bahasa Rusianya kalau ia ingin Masachika hanya fokus kepada dirinya saja. Mendengar bisikan halus ditambah adanya tonjolan keadilan yang ia rasakan, Masachika pun hampir hilaf dan ingin menerkam Alia saat itu juga. Alia pun di sini merasakan kemenangan manis, namun di sisi lain Masachika langsung kena mental Kima. What have I done? Okelah, dilanjutkan saat Masachika sudah lepas dari jeratan nafsu mematikan tadi. Di sini Masachika sedang berada di kelas. Ia memperhatikan suasana kelas yang sedikit ricuh akibat berita yang beredar. Para siswa mulai menggosipi si Yuso, yakni dalang kericuhan waktu itu. Ya tahulah kalau anak cewek SMA udah ngegosip, imbang-imbangan lah itu sama mama-mama Kima. Semualah spekulasi dikeluarkan dari mulut orang itu, ya kan? Nah, permasalahannya di sini, perhatian murid di situ juga terfokus kepada Masachika, yaitu dengan aksi heroiknya. Mulai dari Masachika yang freestyle nyelamatin Alia waktu itu, dan juga bagaimana ia bisa mengalahkan sang juara piano Yuso dengan mudahnya. Masachika yang selama ini hanya karakter sampingan, seketika berubah status menjadi karakter utama di sekolahnya. Perhatian pun mulai diarahkan kepadanya. Para siswa baik cowok maupun cewek sangat penasaran bagaimana Masachika bisa sehebat itu. Namun Masachika mulai terganggu dan kerepotan akan hal itu. Di sini Masachika mulai menyesal karena kehidupan tenangnya udah hilang. Nah, di sisi lain Alia juga semakin terkenal Kima. Akibat ia yang bercosplay jadi elf dan aksi band mereka waktu itu ngebuat kepopuleran Alia menjadi meroket. Ia yang awalnya dicap sebagai ratu dingin, sekarang malah dikerumunin oleh banyak orang. Nah, melihat itu Masachika sadar kalau situasi mereka sekarang bisa dibilang positif negatif. Positifnya ya udah pasti, semakin orang ini terkenal dan jadi sorotan publik, otomatis meningkatkan persen kemenangan saat pemilu ketua OSIS nantinya. Cuman negatifnya ya ini Kima, Masachika jadi nggak bisa menjalani kehidupan tenang di sekolah lagi. Nah, karena udah nggak tahan lagi di sini, Masachika pun memutuskan untuk lari ke ruang OSIS dan bersembunyi di sana sampai jam istirahat selesai. Nah, setelah sampai di ruangan OSIS, Masachika langsung berbaring di sofa sambil kelelahan. Ia merenungkan semua yang terjadi belakangan ini dan tidak pernah menyangka kalau efek kepopulerannya sangatlah besar. Satu-satunya ketenangan yang tersisa bagi Masachika sudah sirna. Nah, namun selagi memikirkan penyesalan tersebut, Masachika tiba-tiba kembali teringat oleh kejadian waktu itu, yang dimana Alia sangat agresif saat mereka berdansa tadi Kima. Masachika di sini seakan kembali diingatkan kalau tubuh Alia merupakan senjata yang sangat mematikan bagi para cowok. Mulai dari wajah hingga ujung kakinya, si Alia ini memang terbilang sangatlah sempurna Kima. Disinilah Masachika kembali merenungkan niatnya yang hampir menerkam Alia waktu itu. Ia sadar kalau ia hampir kehilangan akal sehatnya waktu itu Kima. Masachika pun seketika bangga dengan dirinya yang bisa menahan tubuh mematikan dari Alia tersebut selama ini. Nah, kemudian tiba-tiba selagi terlena dengan banyak pikiran, ia mendengar suara pintu ruang OSIS yang terbuka. Masachika pun refleks bangkit duduk dan melihat kalau itu ialah Maria. Oh, Maria in the house bro. Si Maria ini ku tengok ada aja lah perfect timingnya kalau datang Kima, ya kan? Aduh, bahaya ini coy sumpah. Aku sebagai tim Alia betul aja lo ku bilang bahaya kali si Maria ini coy. Nah, oke lah. Maria pun memasuki ruang OSIS dan menyadari Masachika sedang duduk di sofa. Tanpa berpikir lama, Maria pun langsung duduk di samping Masachika. Nah, di sini Maria langsung sadar juga kalau Masachika lagi banyak pikiran. Ya udah, gerak cepat lah si Maria ini dan langsung meluk si Masachika Kima. Masachika pun terlena di pelukan onesan milik Maria sambil kepalanya dielus lembut. Betul kan Kima? Bahaya cuy si Maria ini. Apalah. Nah, lanjutlah. Karena pelukan Maria yang sangat erat, Masachika hampir kehilangan nafas karena dipaksa menghadap gunung Fuji milik Maria. Kepadatannya membuat Masachika serba salah di sini Kima. Kalau bernapas dari hidung, takutnya dikira nanti dia lagi ngendus ya kan. Kalau dia bernapas dari mulut, dikira entar lagi ngisap sesuatu di situ ya kan. Jadinya ya Masachika pun berusaha menahan nafas demi kewarasan dan masa depannya di sekolah nanti Kima. Namun Maria seakan gak sadar di sini dan hanya tersenyum lembut sambil terus memeluk Masachika. Alhasil Masachika pun lewatlah di sini Kima. Agak traveling lah ingatannya di sini.
dan sadar kembali saat Maria tengah menyuapinya makan. By the way Kima, aku nggak ada lah melebih-lebihkan di sini, oke? Emang itu yang terjadi di light novelnya, biar kalian tahu aja ya kan? Sedahsyat apa Gunung Fuji milik si Maria ini Kima. Nah, karena tersadar tiba-tiba, Masachika pun mulai panik, seakan merasa kalau ia sudah melewati sesuatu yang penting. Di sisi lain, Maria seakan sudah siap ingin menyuapi Masachika di sini. Masachika pun nggak bisa ngelawan Kima. Sifat onesan milik Maria ini juga merupakan senjata mematikan part 2 bagi Masachika. Setiap kali Maria bertingkah demikian, Masachika selalu nggak bisa ngelawan. Padahal, ia dulunya sudah ngebuat keputusan untuk meninggalkan cinta pertamanya yaitu Maria kecil. Cuman ya inilah yang terjadi sekarang Kima. Masachika dengan antengnya disuapin Maria. Nah kemudian karena merasa udah kenyang, Masachika pun dengan sopan menolak suapan selanjutnya. Namun Maria belum berhenti di sini Kima. Karena Masachika udah kenyang, otomatis sekarang Maria lah yang meminta disuapin. Masachika pun lagi dan lagi terlena dan mengikuti Maria seperti anak anjing yang nurut sama tuannya. Masachika pun mulai menyuapi Maria dan Maria kesenangan lah di sini. Nah, tiba-tiba ada suatu momen pas Masachika mau nyuapin lagi Kima. Di sini, tomat yang ada di sendok Masachika terjatuh saat ingin mengantarnya ke mulut Maria. Otomatis, Masachika pun pasti refleks lah di sini ya kan, mau ngambil pakai tangannya. Cuman tahu kalian apa yang terjadi, ha? Si Maria ini langsung nunduk dan makan tomat tersebut pakai mulutnya langsung dari tangan si Masachika. Yap, agak nempel lah jigong si Maria ini di tangannya si Masachika, ya kan? Goblok! Masachika pun tersentak kaget dan merasakan ada gejolak aneh yang menyelimuti dirinya. Oh, ala Kima emang si Maria ini, betul feeling gue ya kan? Bahaya si kawan ini coy. Datang waifuku si Alia entah kemana, asik ngilang aja. Mana gak kesempatan kakaknya yang satu ini ya kan? Oh alah, lanjutlah brother. Nah, karena udah terlalu offside, Maria pun tertawa kecil, seakan sadar kalau sudah berlebihan. Maria pun kembali to the topic dan nanya apa yang sedang dipikirkan Masachika sekarang. Masachika pun menjawab kalau ia merasa seperti seorang antagonis berbakat dalam sebuah cerita yang selalu dapat menang mudah dari orang lain. Namun Maria di sini dengan cepat langsung menepis hal itu Kima. Maria berkata, bukti kalau Masachika sekarang sedang kesusahan ialah bukti kalau ia juga sama seperti orang lain yang selalu bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu. Nah, mendengar itu terdiamlah si Masachika ini Kima. Karena ya omongan si Maria tadi telak kali lah di hatinya. Nah, tahu kalian Kima? Aku nggak tahu lah apa ini kabar baik atau buruk. Yang pasti ini buruk lah sama aku sebagai pendukung Alia. Nah, karena perkataan Maria tadi, Masachika pun Masachika pun mulai suka lagi lah sama Maria. Kalau kalian tanya kok bisa? Yap, sesuai penjelasan di volume sebelumnya, si Masachika dan Maria memutuskan untuk meninggalkan kenangan cinta pertama masa kecil mereka. Yang artinya mereka yang sekarang yang udah dewasa bisa memulai cinta baru mereka lagi. Kira-kira gitulah Kima. Jadi si Masachika ini emang udah move on lah dari Maria yaitu cinta pertamanya pas kecil. Namun Maria yang udah tumbuh besar sekarang udah mencuri hati Masachika untuk kedua kalinya. Jadi ya kayak kata pepatah lah Kima, kalau ada pertemuan pasti ada perpisahan ya kan. Cuman kalau di kasus orang ini dua, ada perpisahan ya ada pertemuan kembali. Jadi ya baik Masachika dan Maria kembali menyukai satu sama lain dengan diri mereka yang udah bertumbuh sekarang. Ya agak lemas lah aku bacanya emang. Semoga lah ini hilaf, amin. Atau nggak apa-apa lah, semoga lah aku salah baca ya kan Kima. Jadi minta tolong lah aku sama kalian Kima. Coba koreksi lah di kolom komentar nanti. Iya sih, ini kayaknya salah baca lah ini aku. Iya, jadi aku tunggu lah koreksi kalian nanti ya Kima. Oke lah, lanjut lah. Nah ini udah pindah tempat Kima. Di sini Masachika dan anggota bandnya sedang merayakan keberhasilan mereka dengan berkaraoke. Kalau kita bicara band, udah pastilah ada Masachika sebagai manajer. Kemudian ada kedua sahabat Masachika yakni Takeshi dan Hikaru. Dan ada juga Alia bersama dengan Sayaka dan Nonoa. Keberhasilan mereka waktu itu ngebuat mereka harus merayakan hal itu dengan berkaraokean Kima. Nah di sini tiba-tiba Takeshi spontan ngajak Alia untuk jadi anggota tetap di band tersebut. Namun Masachika langsung memotong dengan berkata kalau pemilihan ketos udah makin dekat. Jadi Alia pun udah pasti nggak bisa lah nantinya. Mendengar itu, Nonoa pun langsung menawarkan diri menjadi pengganti Alia. Masachika dan kedua sahabatnya pun terkejut melihat Nonoa yang biasanya cuek malah jadi bersemangat kayak gini. Nonoa menjawab kalau ia cukup tertarik dengan band dan ia ingin mengambil peran sebagai vokalis juga.
Nonoa pun langsung mengambil mic dan langsung show off skill nyanyinya. Yap, Takeshi dan Hikaru pun langsung terpukau dan Nonoa resmi jadi vokalis tetap di band tersebut Kima. Di sini Masachika dibuat heran melihat perubahan yang terjadi. Karena dulunya, ia dan Yuki betul-betul menganggap pasangan Sayaka dan Nonoa sangatlah berbahaya. Namun sekarang mereka malah duduk bareng dan tertawa bersama. Masachika pun hanya bisa geleng-geleng kepala tidak percaya. Ia pun langsung mengalihkan topi dengan membahas festival olahraga yang akan datang. Nah di situ nanti akan ada pertandingan kavaleri antara kandidat ketua OSIS Kima. Yap, kayak tanding kuda-kudaan gitulah, taunya kalian itu ya kan? Nah di sini Sayaka tiba-tiba motong dan berkata kalau mereka nggak boleh kalah biarpun itu hanya pertandingan seru-seruan aja. Mengingat mereka lagi mendominasi daripada Yuki dan Ayano sekarang, jadi menurut Sayaka lebih baik mempertahankan momentum tersebut dengan terus mengincar kemenangan sekalipun kemenangan kecil. Nah, mendengar saran itu, Nonoa seakan tersenyum bangga melihat teman masa kecilnya tersebut yang seakan sudah menemukan tempat nyamannya. Melihat Sayaka menganggap Masachika dan kawan-kawan sebagai temannya, membuat Nonoa senang sebagai sahabatnya. Nonoa pun refleks menempel ke Sayaka sambil manja dengannya. Sedangkan Sayaka di sini hanya bisa terkejut heran melihat tingkah Nonoa tersebut. Nah, di sisi lain, Alia yang mendengar saran itu malah kepikiran Kima untuk merekrut Sayaka dan Nonoa secara resmi menjadi pendukung mereka. Alia ingin agar Sayaka dan Nonoa ikut ngebantu di pertandingan kavaleri nanti. Namun di sini Sayaka menolak awalnya dengan tegas Kima. Sayaka merasa kalau si Alia ini terlalu pede lah karena nganggap mereka udah jadi sekutu mereka. Namun karena pada dasarnya si Alia ini polos, ia malah kembali memohon kepada Sayaka dengan alasan karena mereka sekarang udah berteman baik. Nah, mendengar itu, seketika Sayaka pun langsung malu-malu dan mengiyakan ajakan tersebut dengan gampangnya. Sedangkan Nonoa kayak biasa ngikutin Sayaka apapun keputusannya. Melihat itu, Masachika pun auto heran lah Kima, karena si Sayaka ini pendiriannya kuat kali lah. Apalagi pas mereka masih jadi rival di SMP dulu dengan Yuki. Sekarang malah jadi lembek, perkara Alia nganggap dia kawannya. Sekali lagi Masachika hanya bisa geleng-geleng kepala di sini Kima. Yap, dengan ini Kima, Sayaka dan Nonoa resmilah jadi pendukung kandidat OSIS Masachika dan si Alia. Oh my god! Wow! Oke lah Kima, sekian pembahasan kali ini. Yap, kayak biasalah, gak ada progres sama si Alia. Sedangkan Maria, aduh, udahlah, pas end lah Kima. Udah datang lot pertama ya kan? End lah udah, end. Bella, itu aja video kali ini Kima. Jangan lupa like, comment, subscribe, and goodbye.